ini sangat bersifat umum, Ya. tetapi saya akan masuk ke beberapa aspek yang mungkin sangat spesifik dan bisa menjadi bahan diskusi juga. Jadi kami menyiapkan bahan tentang pembinaan dan pengembangan kompetensi widya suara di era baru. Nah, saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kalau posisi kami pada saat ini di Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Widya Suara, ya, ASN, sebenarnya ini cakupannya luas, seluruh kementerian, lembaga, dan daerah, ya. Nah, kalau misalnya pertanyaannya gimana dengan internal? Nah, kalau internal kami yang membina widya suara itu adalah di sekretariat utama, Pak, Sestama, di bawah Biro SDM. Ya, meskipun juga dalam pemanfaatan widya suara yang secara internal itu ada di pusat-pusat diklat yang menyelenggarakan pelatihan. Nah, kalau kami kan tidak, Pak. Kami hanya mendesain kebijakan-kebijakannya dan itu berlaku untuk seluruh widya suara di Republik Indonesia ini. Itu dulu yang pertama saya mau sampaikan, Pak. Oleh karena itu, kalau saya berbicara tentang pembinaan dan pengembangan kompetensi ini tidak terbatas atau tidak ada dikotomi ini di LAN atau di luar LAN. Ya, nanti saya perlihatkan beberapa aspek. Nanti juga saya menjawab tadi bahan-bahan diskusi itu. Itu Pak. dulu, Pak, supaya satu paham secara keseluruhan. Jadi kalau di LAN itu ada pusat diklat kader yang menyelenggarakan pelatihan Latsar. Ada pusat diklat, pusdiklat TSK. TSK itu teknis dan sosial kultural. Itu juga menyelenggarakan pelatihan. Kemudian ada pusat diklat kepemimpinan dan manajerial. Itu juga menyelenggarakan pelatihan khusus untuk diklat-diklat kepemimpinan. Ini saya sampaikan karena itu ada perbedaan-perbedaan dan semua memiliki widya suara, Pak. Ya, yang saya sampaikan itu memiliki widya suara. Kemudian juga ada Puslatbang, Pusat Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi yang ada di daerah-daerah. Nah, yang ada di daerah itu misalnya di Jatinangor 1, di Makassar 2, di Kalimantan 3, dan di Aceh 4. Kebetulan Pak Iwan ini mantan kepala diklat di sana di Aceh, Pak. Jadi bisa juga memberikan nanti banyak informasi gimana pembinaan dan pengembangan widya suara di luar sana. Ya. Nah, itu yang kami sampaikan lebih awal dulu. Nah, sebenarnya saya sih tadinya ingin membahas kira-kira bagaimana ke depan widya suara ini dengan berbagai kondisi, tapi saya ingin langsung masuk ke apa yang kita sudah lakukan, apa yang kita sudah buat dalam konteks widya suara ini. Pertama, peran penting widya suara itu, saya langsung ke sini, Pak. Peran penting widya suara itu antara lain mereka sebagai tenaga kediklatan. Ya. Karena di beberapa tempat, dan ini juga nanti di dalam perubahan Permenpan 22 2014 tentang widya suara dan angka kreditnya, kita sudah mengintroduce bahwa widya suara itu juga nanti akan melakukan penjaminan mutu terhadap penyelenggaraan pelatihan itu. Ya. Makanya kita masukkan bahwa widya suara itu adalah bagian dari tenaga kediklatan. Di beberapa tempat yang ada sekarang, misalnya di Kementerian Kesehatan, itu ada namanya MOT, Master of Training. Jadi dia berada di dalam kelas, menjahit misalnya antara fasilitator pertama dengan fasilitator kedua, dia yang menyambungkan itu sebelum masuk fasilitator kedua, bahwa tadi sudah begini, nanti akan berikutnya akan mendapatkan materi-materi seperti ini. Itu satu. Yang kedua, MOT itu antara lain juga fungsinya itu mengawasi keberadaan peserta pelatihan. Itu diambil dari mana MOT itu? Itu dari widya suara, Pak. Itu ada di Kementerian Kesehatan yang paling aktif memanfaatkan itu. Itu satu. Yang kedua, peran widya suara itu juga sebagai tim fasilitator atau pengajar.
Jadi selain dia sebagai tenaga kediklatan, juga sebagai tim fasilitator, pengajar, berikutnya juga dia berfungsi sebagai coach, ya, memberikan pembimbingan terhadap peserta pelatihan yang berkaitan dengan misalnya permasalahan penugasan yang diberikan kepadanya. Yang lain adalah Widyaswara juga itu berfungsi sebagai konsultan. Nah, terutama ini yang level-level tinggi nih Pak. Kita sudah mengintroduce juga bahwa Widyaswara utama dan termasuk Widyaswara Madya itu pada level kedua itu sedapat mungkin bisa menjadi coach terhadap unit-unit organisasi, bukan pada individu Pak, terhadap unit organisasi di dalam organisasinya, ya, agar unit-unit tersebut memiliki kinerja yang bisa optimal. Nah, seperti itu. Sehingga kalau ada pimpinan melihat bahwa ada unit-unit kerja yang belum optimal kinerjanya selama ini, belum bisa memberikan kontribusi yang maksimal terhadap organisasi selama ini, maka itu boleh menugaskan Widyaswara untuk menjadi konsultan pada konteks itu. Sekali lagi, ini pada level utama dan madya. Apalagi di utama itu memang salah satu tanggung jawab utamanya adalah mereka harus bisa memiliki kompetensi sebagai konsultan. Ya, dalam diklat-diklat penjenjangannya pun, fokus utamanya penjenjangan bagi Widyaswara utama ini adalah diharapkan terwujud pemahaman dan kemampuan sebagai konsultan. Seperti itu Pak. Dan demikian juga sebagai konselor. Inilah peran Widyaswara secara keseluruhan yang kita desain di unit ini. Ya, jadi di unit kami ini, Pak. Nah, itu dalam konteks beberapa peran dan tanggung jawabnya. Nah, sekarang bagaimana bisa mendapatkan kompetensi-kompetensi yang diharapkan tadi, bisa menjadi tenaga kediklatan, misalnya MOT dan seterusnya sampai pada konsultan konselor tadi. Nah, kita lembaga administrasi negara ini mendesain beberapa kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi JFPI. Pengembangan kompetensi itu kalau dalam peraturan PP 11 2017 kemudian perubahan di PP 17 tahun 2020, pengembangan kompetensi itu sebenarnya melalui dua jalur. Ada yang disebut dengan jalur pendidikan dan satu jalur pelatihan. Sebenarnya ini ada di atas pelatihan ini, Pak. Mohon maaf ya, ini ada kurang ini aturannya. Nah, pelatihannya itu bisa klasikal, bisa non-klasikal. Bagaimana dengan Widyaswara? Secara klasikal kita bisa memberikan pelatihan fungsional kewidyaswaraan. Misalnya gini, Widyaswara yang baru diangkat lewat proses in-passing, maka harus ada pelatihan in-passing sebelum mereka diberikan kebebasan untuk mengajar sebenarnya. Meskipun sebagian juga sudah memberikan tanggung jawab sebagai tenaga fasilitator atau pengajar, padahal belum lulus dalam konteks pelatihan in-passing. Itu memungkinkan sepanjang yang bersangkutan betul-betul bisa dijamin memiliki kompetensi untuk itu. Tetapi dengan catatan, angka kredit yang bersangkutan, DUPAK, daftar usul penilaian angka kredit yang bersangkutan, itu tidak akan dihitung sebelum lulus dalam diklat atau pelatihan in-passing. Ini khusus yang ikut lewat in-passing ya Pak ya. Kemudian bagi Widyaswara yang diangkat pertama kali, itu harus melalui pelatihan calon Widyaswara yang bukan in-passing. Atau ini pengangkatan secara reguler. Di samping itu juga ada pelatihan-pelatihan kewidyaswaraan berjenjang. Kita memiliki ada 4 diklat kewidyaswaraan selain in-passing. Yang pertama pelatihan cawid, calon widyaswara. Ini pengangkatan pertama, mereka harus lulus, lalu dites seleksi kompetensinya, dan setelah itu baru bisa diangkat menjadi widyaswara. Ini yang reguler. Saya kira pernah juga saya menyampaikan sedikit di dalam pertemuan dengan LKPP itu. Pengangkatan-pengangkatan itu. Nah, yang lain adalah pelatihan kewidyaswaraan berjenjang, Pak.
Nah, berjenjangnya itu yang tadi itu Pratama kalau mau naik ke jenjang Widya Iswara Muda itu harus ada pelatihan lanjutan namanya. Dari muda mau naik ke madya itu harus ada pelatihan menengah namanya. Dari madya mau naik ke utama ada namanya pelatihan tingkat tinggi. Jadi 3 jenjang pelatihan bagi Widya Iswara. Itu antara lain yang kita berikan dan ini semua sudah ada peraturan perundang-undang, ada peraturan kepala lainnya, Pak. Semua ini, ya sudah ada, Pak. Cuman saya mohon maaf saya lupa nomornya. Tapi kalau in-passing ini itu tahun 2019 kemarin. Karena in-passing ini kan baru dimulai 2019. Berikut pelatihan teknis kewidyaswaraan. Kita memberikan ada dulu namanya TOT. Kita berikan TOF, Training of Trainers, Training of Facilitators. Ini dalam rangka pelatihan substansi kewidyaswaraan, Pak. Terutama mereka yang mengajar mata pelatihan A, yaitu harus mereka menguasai betul bagaimana cara membawakan materi itu, apa substansi dari materi itu, dan seterusnya. Kalau mereka lulus, baru bisa membawakan materi tersebut. Nah, ini saya kira sudah terjawab sebagian tadi pertanyaan. Pelatihan administratif kewidyaswaraan, pelatihan teknis substansi instansi. Ini yang kita harapkan sebenarnya setiap instansi teknis itu memberikan materi-materi pelatihan terhadap widyaswara yang berkaitan dengan aspek-aspek teknis itu. Misalnya di PUPR tentang jalan dan jembatan, ya berikanlah materi substansi tentang aspek itu. Saya kira sama juga dengan LKPP tentang pengadaan barang dan jasa. Saya sudah lulus loh Pak tahun 90 apa itu ya sebelum tahun 2000 Pak. Pertama kali itu ada tes itu saya pertama lulus di lembaga administrasi negara. Oh ya Pak ya. Kalau saya yang pakai skor minus Pak ya. Mana Pak? Iya masih yang ada. Pakai skor minus ya Pak. Plus minus itu skor minus waktu itu Pak. Iya. Makanya saya diketawai teman-teman karena saya ngerjakannya hanya 15 menit waktu itu, tapi lulus. Apa bisa lulus? Ya karena ada skor minusnya, saya nggak kerjakan kalau saya yakin tidak tahu. Dan waktu itu masih pilihan ganda Pak. Pilihan ganda ya Pak. Betul. Lulus saya Pak. Amin Pak. Tapi kalau saya ditanya sekarang, saya sudah lupa semua loh Pak. Nah, itu seperti itu Pak, pelatihan-pelatihan bagi widyaswara. Dan lain-lain ini adalah model-model yang sifatnya klasikal. Kalau non-klasikal ini ada coaching, mentoring, dan seterusnya. Ini ada Pak, ini bisa dibaca sebenarnya dalam konteks pengembangan kompetensi. Model-model pelatihan ini baik klasikal maupun non-klasikal secara umum untuk ASN ada di Peraturan Kepala LAN nomor 10 tahun 2018. Ini ada Pak secara keseluruhan. Oke, saya perlihatkan lagi yang lain. Ini yang sudah kami lakukan ternyata ada Pak. Beberapa peraturan-peraturan yang ada yang kami sudah lakukan. Misalnya pelatihan-pelatihan berbasis e-learning, kewidyaswaraan, ini widyaswara berjenjang, in-passing, dan seterusnya, calon widyaswara, substansi kewidyaswaraan, ini semua sudah berbasis e-learning bagi lembaga administrasi negara Pak. Ya, dan kita sudah membuat peraturan lainnya tentang ini yang semuanya berbasis e-learning. Dan seterusnya, ini bentuk-bentuk lain, Pak. Saya ingin mengatakan bahwa sekarang ini sebagian besar pelatihan bagi widyaswara itu sudah berbasis daring, Pak. Ya, sebagian besar. Kalau toh masih ada aturan yang berbasis klasikal yang harus tetap muka, tetapi hari ini sudah diperbolehkan untuk berbasis jarak jauh. Ya. Nah, itu. Nah, oleh karena itu widyaswara di kementerian lembaga daerah melalui persetujuan PPK di instansi masing-masing mengajukan pelatihan e-learning kewidyaswaraan ke LAN melalui mekanisme pendaftaran online. Kita sudah punya CV Pak, ya ada pelatihan CV dan seterusnya. Nah, saya ingin memperlihatkan dulu apa yang kira-kira terjadi di masa yang akan datang. Nah, ini saya ingin masuk ke sini Pak. Bagaimana pengembangan JFWI? Ini juga tadi ada pertanyaan mengenai bagaimana pembayaran WI itu. Ya. Nah, pertama ini sudahlah yang klasikal menjadi non kelas, angka kreditnya tetap diikuti. Nah, sekarang begini Pak,
di lembaga administrasi negara dan seluruh pembina instansi yang memiliki video suara sebenarnya sudah ada peraturan Kepala LAN nomor 25 tahun 2015. Ya, itu tentang jam wajib minimal bagi VDI suara yang diikuti selama dalam 1 bulan. Yaitu sebenarnya adalah 32 jam pembelajaran. Dengan catatan 11 jam pembelajaran itu sifatnya administratif, membuat materi, membuat perencanaan pengajaran yang dulu kita sebut dengan RBPMP, kemudian ada RP dan seterusnya. Itu 11 dianggap sampai 11 JP pembelajaran. Kemudian tatap muka di dalam kelas, itulah yang Bapak tadi sampaikan, itu 21 jam pembelajaran. Sehingga ujungnya adalah 32. Nah, kita sementara membangun atau mengembangkan sebuah kebijakan bahwa VDI suara dalam 1 bulan pun tidak hanya dituntut untuk mengajar, tidak hanya dituntut untuk memfasilitasi, tidak hanya dituntut untuk membuat bahan ajar, tetapi kita juga berharap VDI suara itu mau belajar. Nah, ketika dia belajar, berapa lama dia belajar, itu nanti akan menjadi salah satu variabel yang diperhitungkan untuk JP minimal bagi VDI suara itu. Saya ulangi, menjadi variabel, salah satu variabel kalau misalnya dia mengajar 21 JP, ya, lalu dia belajar misalnya 3 atau sampai 10 jam pembelajaran, maka mengajarnya tidak perlu lagi sampai 21, atau membuat bahan ajar itu tidak perlu lagi sampai 11 JP, karena belajar adalah bagian dari jam wajib minimal itu. Nah, pertanyaannya berapa jam wajib minimal tersebut untuk belajar? Kemarin kita usulkan 20% dari 32 JP secara keseluruhan. Berarti sekitar kalau 32 dari 20 berarti sampai 7 jam pembelajaran dalam 1 tahun mereka harus belajar dalam 1 bulan. Mohon maaf, bukan 1 tahun tapi 1 bulan. Ya. Nah, seperti itu, Pak. Nah, ini yang banyak dipertanyakan orang dan saya kira tadi juga sudah dipertanyakan. Ini berlakunya di mana? Ini nanti Pak Iwan bisa menambahkan lebih jauh ya, karena kemarin juga ada permintaan itu dan saya minta Pak Iwan untuk memberikan memberikan penjelasan itu di Bappenas sebenarnya. Jadi bagaimana, apakah ini berlaku hanya internal atau juga eksternal? Nah, saya sampaikan ini hanya berlaku di unit kerja di mana VDI suara itu berada. Ketika ada penugasan keluar, maka ini tidak berlaku. Enggak dihitung sebagai jam wajib mengajarnya. Ya, karena itu permintaan dari luar. Yang kedua, kalau itu di luar dan tidak masuk jam wajib, maka yang bersangkutan berhak mendapatkan kompensasi dari mengajarnya tersebut. Itu 2. Yang ketiga, kalau mereka mengajar internal melebihi dari jam wajib minimal tersebut, maka VDI suara berhak mendapatkan kompensasi dari mengajarnya tersebut. Termasuk juga kalau dia menjalankan fungsi-fungsi lain. Misalnya gini, kemarin ada yang bertanya dari kesehatan. Ini baru kemarin, Pak. Yang bersangkutan membuat modul dan modul itu ternyata itu adalah modul yang dibuat oleh unit kerja dan kebetulan VDI suaranya dilibatkan. Pertanyaannya, apakah VDI suara itu berhak mendapatkan honorarium dari situ? Jawabannya iya, karena itu bukan bagian dari jam wajib minimal. Nah itu Pak. Ya. Beberapa aspek lain dalam konteks pengembangan dan pembinaan kita sudah memiliki dan membuat apa yang disebut dengan community of practices bagi VDI suara. Ini sudah ada sistemnya tapi nanti baru di launching pada bulan November yang akan datang. Tetapi proses community of practices ini itu sudah berjalan kurang lebih 3 kali. Sertifikat yang didapat dari community of practices ini itu bisa menjadi bagian dari pengembangan kompetensi untuk jabatan untuk JP minimal. 1.
Yang kedua, sertifikat yang didapat dari sini itu juga bisa menjadi penilai untuk angka kredit. Nah, untuk apa ini Community of Practice di sini? Sebenarnya ini adalah forum di mana seluruh widya suara se-Indonesia itu bisa saling berinteraksi, berkomunikasi, dan sekaligus mendapatkan berbagai wawasan tambahan dari satu widya suara dengan widya suara yang lain. Inilah yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi saya mengatakan ke depan widya suara ini kita berharap bisa menjadi coach pada unit kerja. Ya, jadi unit kerja bukan lagi sekedar hanya pada tempat di mana pelatihan itu berlangsung, tetapi juga unit-unit kerja yang dianggap tidak optimal. Misalnya, kalau di LKPP widya suara atau fasilitator itu adalah berada di bawah pusat-pusat pelatihan, maka unit lain yang ada di LKPP yang dianggap unit kinerjanya kurang maksimal, maka pimpinan sebenarnya bisa menugaskan widya suara tersebut. Nah, tentu tak saja dalam penugasan-penugasan itu ya perlu diperhatikan juga aspek kompensasi. Tapi dalam konteks yang lain itu akan menjadi bagian dari angka kredit jika widya suara menjalankan fungsi itu. Itu beberapa aspek. Lalu yang lain adalah ke depan ini Bapak Ibu, penguatan dalam kemampuan transformasi digital dalam pembelajaran itu sangat dituntut bagi widya suara. Sebenarnya tadi referensi di atasnya itu banyak saya mau menyampaikan karena ini aspek transformasi digital ini. Ya. Dan di dalam pelatihan-pelatihan penjenjangan widya suara ke depan, mulai tahun 2021, insya Allah itu sudah banyak aspek yang kita introduce mengenai bagaimana penguasaan digital bagi widya suara. Tergantung level pelatihan widya suara itu, ya. Sehingga saat ini kurikulum penjenjangan itu dalam tahap revisi, Pak, karena kita ingin menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini dan ke depan. Terakhir yang ingin saya sampaikan sebelum menjawab semua tadi pertanyaan dari Bapak, Pak Arief dan Pak Ardi, saya ingin mengatakan bahwa kita sudah membuat revisi Permenpan 22/2014. Hari ini menjadi tanggung jawab Pak Iwan sebenarnya, dan hari ini sudah berada di Kemenpan RB, sudah 3 tahapan kita sudah lewatin. Mudah-mudahan 2 atau 3 tahapan berikutnya itu semakin lancar. Beberapa aspek yang saya mau sampaikan yang ada dalam perubahan itu antara lain bahwa penilaian kinerja SKP widya suara itu akan terkait dengan angka kredit, atau angka kredit itu harus nyambung dengan SKP-nya. Ya, makanya yang 31 JP tadi, 32 ya kalau nggak salah, 32 JP tadi itu tidak bisa terlepas dari SKP dan angka kredit juga. Ya. Yang lain juga hal yang paling penting yang ingin saya sampaikan juga pada kategori ini, pada kesempatan ini, kita ingin mudah-mudahan widya suara itu bisa mendapatkan predikat guru besar. Ya, karena ini yang banyak ditunggu-tunggu nih. Jadi widya suara utama yang sudah doktor, punya tulisan yang bagus, insya Allah kita akan berikan gelar nanti widya suara, profesor widya suara. Ya. Mudah-mudahan ini ketika keluar permenpannya betul-betul ini tercantum di dalamnya dan tidak ada permasalahan yang utama. Ya. Dan seterusnya banyak hal yang kita lakukan. Yang paling terakhir, Pak, tanggung jawab widya suara ke depan sesuai dengan usulan kami di dalam revisi Permenpan itu antara lain adalah seperti ini, Pak. Mereka adalah menjalankan fungsi pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu. Kegiatan-kegiatannya nanti akan mengarah kepada aspek yang ada di sini. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin sekali lagi menjawab dari 3 pertanyaan diskusi tadi, bagaimana pola pembinaan WI di internal. Sekali lagi, pembinaan WI di internal itu berada di bawah pembinaan langsung oleh Sekretaris Utama LAN.
untuk secara keseluruhan WI di lembaga administrasi negara, tetapi pendayagunaan para widyaswara dan pembinaan secara langsung itu ada di unit-unit di mana widyaswara itu berada. Bukan di kami, Pak, ya, bukan di Pusbin JF, tetapi di masing-masing unit kerja. Kami lebih banyak melakukan pembinaan-pembinaan secara nasional widyaswara itu. Dengan cara apa? Membuat kebijakan-kebijakan dan sekaligus membuat rambu-rambu di dalam penataan kewidyaswaraan itu. Termasuk tadi revisi Permenpan 22 itu. Bagaimana honorarium WI yang menjadi fasilitator di LKPP dan di luar LKPP? Saya kira saya sudah jawab. Kalau dia berada di LKPP, ada aturan yang mengatur, tapi kalau dia berada di luar LKPP, segala konsekuensi dari itu menjadi hak dari widyaswara itu. Kalau dia berada di dalam, itu ada jam wajib minimal, saya kira sudah saya sampaikan tadi. Aturan mana saja terkait pembinaan WI di LAN dan di luar LAN? Kalau di luar LAN, tadi saya sudah menyampaikan beberapa aspek kebijakan-kebijakan yang ada. Nanti mudah-mudahan Pak Iwan bisa memberikan tambahan sebelum lebih jauh kita berdiskusi. Terakhir, jam wajib Pak Hardi tadi saya sudah jawab juga, Pak. Kemudian fasilitator non-WI bagaimana? Ya, kita juga sebenarnya di beberapa tempat itu mendayagunakan fasilitator non-WI, ya. Tetapi dengan berbagai persyaratan, antara lain yang bersangkutan betul-betul memahami substansi yang diajarkan dan sekaligus memiliki kemampuan tentang bagaimana memfasilitasi itu. Selama ini persyaratan yang digunakan adalah memiliki sertifikat TOF, ya, itu antara lain. Yang kedua, ya betul dipercaya oleh pimpinannya, karena meskipun memiliki sertifikat TOF, tetapi tidak dipercaya dan tidak dianggap kompeten oleh pimpinannya, maka tetap aja penugasan pimpinan menjadi syarat mutlak. Saya kira itu, mudah-mudahan saya sudah menjawab beberapa pertanyaan baik dari Pak Arif maupun dari Pak Hardi. Selanjutnya mungkin saya persilakan Pak Iwan, kalau ada tambahan informasi silakan sebelum kita berjalan lebih jauh. Baik, terima kasih Pak Kapus. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Dr. Aswad tadi sudah seluruhannya tentang pembinaan dan juga pengembangan widyaswara. Saya sedikit saja mungkin ingin mengetahui secara mendalam apakah fungsi Pusdiklat PBJ dalam hal ini hanya menyelenggarakan pelatihan-pelatihan teknis. Sebenarnya bisa juga Pusdiklat ini dikembangkan untuk juga melakukan pelatihan-pelatihan yang tidak spesifik teknis saja, tetapi juga pelatihan-pelatihan manajerial, ya, termasuk juga pelatihan dasar atau latsar atau prajabatan waktu itu, dan juga pelatihan-pelatihan kewidyaswaraan. Gitu. Nah ini saya kira ini bisa menjadi pengembangan di Pusdiklat, tidak hanya walaupun core bisnisnya adalah PBJ tadi, saya kira itu yang menambahkan. Nah, mungkin yang kedua terkait dengan bagaimana sebenarnya pemanfaatan widyaswara di dalam Pusdiklat yang ada, ya, terutama tentang pembayaran honorarium dan sebagainya. Ini memang telah diatur tadi berdasarkan peraturan Kepala LAN nomor 45 tahun 2005. Ya. Itu memang jam minimal tatap muka widyaswara adalah 32 JP, di mana 21 JP-nya itu adalah bersifat yang 11 itu adalah konversi. Tadi sudah disampaikan bahwa konversi ini ada penambahan dengan kegiatan COP tadi. Ya. Nah, yang tatap muka ataupun jam minimal 32 ini berlaku 1 bulan. Setiap bulan jadi berjalan mulai tanggal 1 saya kira sampai tanggal 30 atau 31.
Dan kalau sudah kelebihan dalam 1 bulan itu 32 JP atau 21 tatap muka ini, saya kira hak-hak wideiswara termasuk memberikan honorariumnya tetap diberikan. Namun perlu juga diingat bahwa ketentuan ini berlaku untuk satker. Misalnya di lembaga administrasi negara sendiri, kalau kita belum memenuhi 21 JP dan kita mendapatkan penugasan di satker lain di LAN, misalnya di daerah, tadi disampaikan ada di Puslatbang, itu juga diperhitungkan. Sehingga teman-teman wideiswara yang berada atau mengajar di daerah, tetapi belum mencukupi jam minimalnya, itu juga tidak mendapatkan kelebihan pembayaran ataupun honorarium. Nah, ini juga yang sering terjadi kerancuan bahwa bukan hanya di instansinya, tetapi juga di satker, kalau di sana mungkin di satker yang PBJ di daerah kalau memang ada. Saya kira itu yang tambahan sementara. Mungkin nanti diskusi akan lebih clear apa yang sebenarnya ingin didapatkan di dalam proses pembinaan dan dengan dasar. Saya kira itu Pak Kapus tambahan dari saya. Terima kasih. Ya. Pak. Kami kembalikan ke Pak Arief. Ya, terima kasih Pak Aswad dan Pak Iwan atas paparan dan penjelasannya. Jadi barangkali kita juga tanya yang terkait paparannya juga Pak, di selain diskusi. Karena kita dapat irisan pengetahuan yang baru ini Pak. Dan tentunya teman-teman ini yang sudah antusias Pak, karena ini kan mereka menjadi WI kan, jadi pasti ada ingin rasa tahunya ada. Silakan kepada Bapak Ibu, silakan silakan. Mas Tri. Mungkin saya dulu Pak. Ya, Pak Rina, silakan. Ya. Terima kasih atas kesempatannya Pak Arief. Selamat siang Pak Dr. Aswad, kemudian Pak Iwan. Saya mungkin tertarik terkait dengan ini Pak, yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Aswad, bahwa untuk widya iswara di LAN itu ada yang non-widya, ada fasilitator di LAN itu yang non-widya iswara ya Pak ya. Nah itu mungkin pembinaannya apakah sama dengan yang widya iswara? Kemudian apakah ada target misalnya fasilitator tersebut harus membuat materi, terus harus memberikan kontribusi ke LAN, seperti itu Pak. Kira-kira ada bedanya nggak Pak perlakuannya atau pembinaannya kepada fasilitator non-WI sama pengajar yang WI-nya sendiri Pak? Mungkin itu dulu Pak. Langsung dijawab? Ya, silakan Pak, ya. Langsung. Oke. Nanti yang lainnya kalau ada beberapa pertanyaan dikumpulin aja satu gitu kan. Nah, baik, terima kasih banyak Pak Arief, Bu Vina. Ini Pak siapa Pak Iwan nanti menjawab lebih banyak ya, karena ini pengalamannya Pak Iwan mungkin masih segar. Saya dulu waktu Kepala Diklat juga di Makassar, saya banyak menggunakan beberapa non-WI menjadi fasilitator. Tetapi beriring dengan semakin banyaknya WI kami, maka tentu saja non-WI itu semakin lama semakin berkurang. Dan saya tidak tahu saat ini apakah masih ada seperti itu atau tidak. Ketika saya masih jadi kapus penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Nasional kemarin, setahu saya tidak pernah memberikan sebagai fasilitator di luar dari WI di Jakarta. Kenapa? Karena tidak ada lagi, karena banyak wideiswara yang ada di Jakarta ini, dan meskipun tidak semua dari lembaga administrasi negara, kami kadang-kala memanfaatkan wideiswara di luar lembaga administrasi negara pada saat itu ya. Ini berdasarkan pengalaman Bu. Yang kedua, bagaimana mengenai pembinaannya? Ya sebenarnya yang kita bina itu hanya yang di wideiswara saja. Ya. Mereka yang non wideiswara itu tidak ada keharusan, tidak ada kewajiban tertentu. Tetapi kalau dikatakan membuat materi dan seterusnya, jawabannya iya. Ya, karena justru kita membutuhkan membantu memfasilitasi itu karena
adanya kemampuan-kemampuan atau skill yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Sehingga tetap membuat bahan ajar, membuat materi, membuat macam-macam. Tetapi tidak ada kewajiban mereka, misalnya untuk menyetor sekian persen ke unit kami, nggak ada. Ya. Justru karena kami yang membutuhkan mereka, ya honornya tetap sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, seperti itu. Ya. Nah, tapi pertanyaannya, apakah semua orang bisa seperti itu? Jawabannya sekali lagi tidak. Kami hanya memanfaatkan terutama mereka, pertama, yang memiliki kompetensi untuk itu. Caranya gimana? Pernah mengikuti pelatihan-pelatihan TOF yang berkaitan dengan pelatihan yang kami selenggarakan. Yang kedua, memang memiliki keahlian di bidang materi yang dibawakannya. Yang ketiga, kalau sekali lagi, kalau kami menganggap video suara yang ada, yang kami miliki, itu belum ada yang bisa mengampu mata pelatihan itu. Itu baru kami memanfaatkan fasilitator dari luar. Saya kira itu pengalaman saya, Bu, di dalam, ini hanya pengalaman ya, karena saat ini saya nggak menjalankan lagi aspek itu. Iya. Mungkin Pak Iwan pengalaman tambahan, ini baru kembali juga dari Aceh nih beliau, Pak Iwan ini. Iya, silakan Pak. Silakan Pak Iwan. Beliau ini video suara dulu, Pak. Iya. Itu video suara, sekarang beralih menjadi analis kebijakan karena posisinya sekarang sebagai dari JPT dulu, Pak. Iya, JA. Sekarang Pak Iwan. Baik, terima kasih. Ya, saya bolak-balik juga nih. Jadi pernah jadi video suara, pernah jadi kepala bidang diklat, sekarang jadi analis kebijakan. Lengkap ini, Pak. Iya, Pak. Baik, saya kira pengalaman ya di dalam, kalau di daerah itu sebenarnya utamanya adalah karena keterbatasan media suara. Nah, itu sehingga kita non-WI pun dilibatkan. Tapi kuncinya sebenarnya ada di dalam pedoman penyelenggaraan pelatihan itu sendiri sebenarnya. Bagaimana di dalam kurikulum pelatihan yang dilaksanakan. Itu bisa tampak sebenarnya di bab pengajar. Apakah dimungkinkan ada fasilitator non-WI? Karena di dalam bab itu biasanya diatur apakah narasumber yang hadir itu sebagai penceramah atau sebagai fasilitator. Nah, fasilitator ini secara umum itu adalah para widesuara. Nah, manakala tadi di suatu saat kita tidak memiliki widesuara dan di lingkungan ataupun sharing antar unit di organisasi lain atau pusdiklat lain yang tidak memiliki video suara yang kita butuhkan, kemungkinan besar kita memang bisa saja merekrut WI dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Artinya memang yang bersangkutan yang akan ditugaskan itu telah memiliki kompetensi. Tadi disampaikan Pak Aswad juga bahwa mungkin dia sudah pernah mengikuti TOT dan sebagainya terhadap mata pelatihan yang mungkin diampunya. Saya kira itu. Jadi bisa saja dimungkinkan non-WI, tetapi rujukannya yang mungkin harus dilihat, terutama di kurikulum yang berlaku untuk pelatihan itu sendiri. Apakah dimungkinkan? Nah, ini juga karena kurikulum ini juga dikembangkan di Pusdiklat, saya kira kalau ingin memberdayakan widesuara di internal, saya kira bisa dikunci di dalam revisi kurikulum yang akan datang. Sehingga memang betul-betul kita bisa mendayagunakan tenaga widesuara internal kita. Saya kira itu. Mengenai honorarium mungkin bagaimana dengan yang non-WI? Secara otomatis kalau yang non-WI tidak terkait dengan aturan main 32 JP tadi. Sehingga kalau dia diundang, artinya dia mendapatkan honorarium secara full, ya, kecuali widesuara. Ini juga yang membuat nantinya menjadi ketimpangan di lembaga diklat ataupun di pusdiklat. Kenapa sama-sama mengajar yang sama, tetapi pembebanannya berbeda. Nah, ini juga mungkin next akan menjadi
persoalan-persoalan baru yang biasanya ya dihadapi oleh Pusdiklat ataupun bidang diklat pada saat itu. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, makasih Pak Iwan. Silakan Mas Tri kalau ini. Baik, terima kasih Pak Arief, Pak Aswad, Pak Iwan. Tadi saya belum mendengar penjelasan yang terkait, kalau yang tadi yang dijelaskan cawit, terus kemudian penjenjangan, in passing begitu. Bagaimana dengan kebijakan yang alih jabatan, yang dari struktural ke fungsional? Tadi rasanya saya belum mendengar elaborasi itu. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan tadi ya, 21 JP plus 11 JP, 32 JP itu klasikalnya tatap mukanya bisa digantikan atau kalau kita belajar maka itu bisa digantikan sebanyak 20% kali 32, sekitar 7 JP. Terus kemudian tadi ada yang akan di launching sama LAN begitu di November terkait dengan itu nanti bisa dipakai salah satunya untuk yang JP minimal tadi. Bagaimana kalau misalnya begini Pak, tahun ini saya mendapat beasiswa digital talent dari Kominfo. Itu pelatihan saya memilih data analis. Apakah ini bisa dianggap sebagai belajar mandiri saya untuk memenuhi 2% dari JP minimal tadi? Itu mungkin dua dulu Pak Aswad dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Lanjut langsung Pak Arief. Ya, saya Pak ya. Izin saya masih bertanya Pak. Oke. Jadi yang pertama terkait dengan apa yang disampaikan Pak Aswad dalam paparannya, ini tadi kan komposisi 31 JP, itu 30-an JP tadi itu termasuk adalah mengenai minimal belajar mandiri. Itu minimal ya Pak, berarti bisa lebih ya Pak ya, yang diharapkan seperti itu. Itu pertama. Nah cara belajar mandiri itu kan bisa macam-macam Pak ya. Bisa tadi melalui kayak semacam pelatihan, ataukah bisa misalkan membaca jurnal dan menganalisa misalkan gitu. Jadi itu buktinya bagaimana kalau yang seperti itu kan, namanya juga belajar mandiri. Nanti pembuktiannya dalam DUPA itu seperti apa? Kalau ikuti pelatihan itu kan mungkin ada surat penugasan kan seperti itu ya. Nah, kalau belajar mandiri itu seperti apa? Nah, kemudian ini kaitannya sama tugas yang tadi Pak, yang diberikan oleh lembaga diklatnya. Nah kalau misalkan ini inisiatif kita bagaimana, ya kan gitu ya. Kadang itu ya mungkin lembaga diklatnya itu harusnya bisa memikirkan atau bagaimana modelnya Pak. Sehingga harapannya itu struktural itu juga punya pemikiran yang belajar mandiri itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan struktural. Nah, mungkin itu yang terkait dengan tadi ya Pak yang 31 JP. Nah kemudian ini Pak, kita posisinya Pusdiklat PBJ itu kita yang kedua Pak ya. Yang kedua Pusdiklat PBJ ini anggaran diklat kita itu kecil Pak. Mungkin hanya untuk piloting ya dan mungkin beberapa kali pelatihan gitu. Jadi nggak banyak kan gitu ya. Terus tetapi kita ini memang ada keunikannya Pak. Yang ngajukan pelatihan tingkat dasar itu katakan PBJ tingkat dasar itu ada 1000-an mungkin pelatihannya dalam setahun. Jadi itu pakai anggarannya mereka masing-masing Pak. Nah dalam konteks penugasan ke lembaga-lembaga tersebut ya sebagai pengajar, itu kita punya hak untuk menentukan ataukah ya istilahnya kita membuat syarat, misalkan di sana Pak di LAN itu kan ada diklat PKN ya Pak ya, ada lacar gitu kan. Lacar itu kan pengampunya kalau yang mampu lembaga diklatnya kan bisa dari lembaga diklatnya. Ya, dari misalkan PU kan punya pengajar yang mampu untuk lacar ya. Nah itu penugasannya itu langsung diberikan oleh PU atau mungkin ada kriteria dari LAN atau ini menjadi kewenangan dari LAN kalau diklatnya katakan LAN-nya pengajarnya
idle bisa dipakai untuk ke sana atau bagaimana Pak? Nah ini kaitannya sama kita Pak, kita khawatirnya ya tadi ya memang tadi kalkulasi mengenai JP itu yang 21 tadi bisa dalam bentuk lain itu ya itu tapi ini maksudnya istilahnya juga apa namanya kadang itu pengajar itu butuh remind Pak, kalau nggak pernah ngajar ilmunya juga lupa nanti. Di samping memang belajar Pak, tapi ngajar itu penting untuk remind Pak ilmu kita Pak. Kalau sedikit frekuensinya juga Pak lupa khawatirnya juga. Nah itu yang kedua Pak. Itu dulu Pak mungkin, makasih Pak. Kalau saya. Pak Arief, boleh satu lagi Pak Arief? Terlewat. Ya, ingin mendengar pengalaman Pak Iwan yang pernah menjadi Widya Iswara begitu ya. Tentang salah satu unsur penilaian dari Widya Iswara itu ada membuat buku begitu ya Pak. Terus kemudian harus ISBN dan seterusnya. Bagaimana kita starting point mengawali seorang Widya Iswara mengawali menulis buku dari titik awalnya sampai publish. Mungkin mohon sharing seasonnya dari Pak Iwan yang pernah menjadi Widya Iswara. Terima kasih Pak. Baik, saya duluan atau Pak Iwan duluan? Boleh aja Pak. Ya silakan Pak Iwan. Ini karena diadres langsung. Ya silakan Pak Iwan. Dijawab apa yang bisa Baik, Pak. Baik, saya mulai nanti Pak. Yang lebih lengkap Pak Kapus lah. Terkait dengan impasing ya, ataupun alih jabatan yang tadi dipertanyakan di awal, saya kira sebenarnya kita sudah siap Pak. Kalau ada yang impasing ini kita akan mengadakan sebenarnya pelatihan dulu lah. Namanya baru masuk ya harus ada pelatihan misalnya ya. Namun terus terang Pak sampai saat ini kami juga masih menunggu aturan turunan dari Menpan terkait dengan yang alih jabatan. Karena terus terang Pak saya juga bukan hanya di Widya Iswara, di jabatan fungsional yang lain pun kami juga masih menunggu aturan turunannya seperti apa. Karena terus terang Pak, saya pun sekarang menjadi ahli analis kebijakan. Sampai sekarang hanya diangkat Pak, tapi penetapan angka kreditnya itu belum juga diturun Pak, karena memang belum ada aturan mainnya. Demikian juga dengan Widya Iswara ini. Jadi sabarlah Pak, menunggu dulu misalnya. Kami sebenarnya ya kalau memang nanti kalau langsung ini harus ikut impasing dulu, nanti tiba-tiba sama seperti aturan main yang baru bahwa diklat yang untuk calon pegawai negeri sipil itu tidak mengikuti cawit dulu langsung diangkat. Nah itu sehingga menimbulkan kerancuan di dalam pelaksanaannya. Jadi terus terang Pak kami masih menunggu dan teman-teman di Menpan juga ingin menyampaikan dalam waktu dekat akan ya mengatur bagaimana sebenarnya proses untuk yang alih jabatan ini. Saya kayak itu. Yang kedua terkait Pak Iwan. Ya. Izin langsung feedback boleh Pak? Boleh. Silakan. Baik. Kalau tadi yang in passing itu kalau belum pelatihan maka aktiviti kegiatannya tidak diakui sebagai KUM begitu. Betul. Kami dari struktural ini sudah dilantik menjadi Widya Iswara. Aktiviti kami bisa diklaim untuk KUM atau tidak? Belum pelatihan seperti yang tadi Pak Iwan jelaskan. Itulah Pak, kami masih menunggu aturan siap. main dari Permenpan itu. Seperti apa sebenarnya teman-teman yang alih, termasuk saya sendiri ini Pak, terus terang apakah saat ini kan juga ini kan lagi melakukan ya istilahnya kebijakan ya kan. Nah, apakah ini juga bisa sebagai aktivitas saya? Mulai kapan sih sebenarnya saya? Itu juga masih menjadi pertanyaan kita. Tetapi alangkah baiknya sudah mulai kita kumpulkan saja Pak, sehingga nanti pada saat dia turun mungkin juga bisa diperlukan. Ya. Terkait dengan pelatihan tadi yang dilakukan, ya bisa itu menjadi bagian daripada belajar mandiri yang disampaikan. Tapi juga bisa dikumpulkan menjadi pengembangan profesi sebenarnya Pak nanti.
Jadi ada selain kegiatan, butir-butir kegiatan yang menjadi angka kredit kita, ada pengembangan profesi juga di dalam Widya Suara itu ya. Sehingga hasil dari atau sertifikasi Bapak mengikuti pelatihan yang tadi di Kominfo misalnya, itu bisa juga menjadi pengembangan profesi. Terkait dengan itu pertanyaan yang selanjutnya, sebenarnya kalau yang di aturan ini masih konsep, karena peraturan mengenai COP ini belum diterbitkan. Yang tadi kami sampaikan, atau Pak Kapus sampaikan 20% dari itu sebenarnya ingin kita masukkan di dalam tabel ataupun konversi yang 11 penambahan. Ya. Jadi 21/11 itu kan jadi 32. Jadi di sana ada kegiatan-kegiatan ya, misalnya selain ya, ada menyusun bahan diklat, ya, menyusun soal, memeriksa hasil ujian, melaksanakan pendampingan OL, benchmarking, kemudian melakukan coaching pada proses penyelenggaraan, evaluasi diklat, terlibat dalam pengembangan diklat, misalnya tadi analisis kebutuhan diklat, penyusunan kurikulum diklat, ya. Nah, ini ingin ditambahkan satu lagi yang hasil dari COP. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, di dalam penyelenggaraan COP ini tentunya ada sertifikasinya, Pak. Nanti disampaikan dan itu menjadi bukti bahwa telah melakukan kegiatan konversi. Saya kira itu, Pak. Terus kemudian terkait yang terakhir tadi dari Pak Arief, saya kira tentang penyelenggaraan pelatihan itu sebenarnya, Pak, ini terkait dengan akreditasi lembaga. Sebenarnya kalau pelatihan tadi ya ingin diselenggarakan, apakah kita harus menugaskan ya? Mungkin kini saatnya juga bisa misalnya pelatihan-pelatihan PBJ ini didesentralisasi. Jadi di dalam Pusdiklat ini lembaga-lembaga pelatihan misalnya yang ada di daerah dan sebagainya bisa menyelenggarakan pelatihan secara mandiri, sehingga mereka di sana bisa mengembangkan Widya Suara di badan atau Pusdiklat di daerah yang juga merupakan Widya Suara yang mempunyai tupoksi ataupun substansi pembelajaran PBJ misalnya. Saya kira itu. Nah, mungkin kalau terkait akreditasi ini nanti ada pelimpahan, misalnya pelimpahan bahwa di Pusdiklat yang sebagai pembina ini bisa mengakreditasi lembaga-lembaga pelatihan di daerah yang melakukan pelatihan PBJ ini. Saya kira itu. Demikian Pak Aswad yang bisa saya jawab. Sharing buku, sharing season yang buku, Pak, mungkin Pak. Oh iya, terakhir mungkin yang mengenai membuat buku, ya saya kira biasa Pak, kita kalau saya kebetulan belum sampai membuat buku karena waktu itu saya berhenti pada Widya Suara Muda, jadi hanya berupa konsep-konsep atau makalah. Pernah juga di teman Bappenas saya menulis berbarengan mengenai materi diagnostik reading gitu Pak. Ya, biasanya kami kalau berdua atau bertiga ya kita mulai menulis, dan di dalam tahapan menulis itu misalnya kita bisa juga dalam menulis sebuah buku yang pernah saya sampaikan tapi saya belum sampai menjadi buku, itu dari makalah kecil dulu Pak, kalau kami pengalaman saya, dan itu bisa diterbitkan di internal dahulu gitu. Saya kira itu, karena saya terus terang belum sampai mendapatkan atau bisa menulis buku secara mandiri, baru berbarengan dengan teman-teman Widya Suara lainnya. Salah satunya dengan Pak Dedi waktu itu di Bappenas menulis diagnostic reading. Namun beliau lebih cepat melaju gitu. Sehingga sudah terbit beliau buku. Saya kira itu. Semacam proceeding jatuhnya ya Pak ya? Betul. Nanti kalau sudah endingnya sebenarnya kita bisa kumpulkan tulisan kita jadi sejalan dengan tulisan-tulisan kita itu bisa memperoleh angka kredit sebenarnya dalam prosesnya gitu Pak. Sampai menjadi sebuah buku menjadi angka kredit. Nah itu sebenarnya yang pengalaman saya sih Pak. Tapi terus terang saya belum sampai karena keburu dipindah-pindah terus ini Pak.
Ya, Baik, terima kasih Pak Iwan, terima kasih. Oke, Pak Aswad, saya tambahkan sedikit ya. Dari Pak Tri tadi tentang kebijakan ahli jabatan. Sebenarnya di rekrutmen Widya Suara tentang ahli jabatan ini ada dua model sekarang. Ya, model yang salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan, yang karena adanya delayering organisasi. Karena penghapusan eselon 3, eselon 4, maka secara otomatis sebagian dari itu dimasukkan menjadi jabatan-jabatan fungsional. Termasuk diantaranya adalah jabatan fungsional Widya Suara. Ini banyak ini kondisi seperti ini, tapi kami belum dapatkan informasinya, Pak. Ada berapa orang sebenarnya, karena yang menjalankan aspek itu juga belum ada kami dapatkan informasinya, siapa yang diangkat jadi Widya Suara, masuk Widya Suara Madya, masuk muda, dan seterusnya. Itu satu model, Pak. Model yang lain sebenarnya ahli jabatan ini yang kita sebut dengan perpindahan jabatan selama ini adalah dari JPT yang masih menjabat sebagai JPT dengan pangkat minimal 4D. Nah, inilah yang kita rekrut juga bisa menjadi Widya Suara ahli utama. Nah, itu ada, Pak, ya. Pangkatnya minimal 4D, masih belum menduduki jabatan sebelum dikeluarkan rekomendasinya, dan yang lain umurnya tidak sampai 59 tahun. Jadi 60 tahun kurang 1 tahun 3 bulan. Jadi 58 lewat 9 bulan masih memungkinkan pengusulannya. Ya. Tapi setelah itu ya nggak bisa lagi. Ya. Nah, itu aturannya seperti itu. Dan itu yang bersangkutan bisa langsung menjadi WI ahli utama kalau lulus. Saya katakan kalau lulus karena pengalaman saya baru 1 tahun di posisi sekarang ini, ya itu banyak juga yang nggak lulus, Pak. Ya, banyak juga yang nggak lulus. Itu satu. Yang kedua mengenai JP 32 JP minimal tadi, apakah itu bisa klasikal atau non klasikal? Sekarang ini kita nggak membedakan lagi dengan dua aspek itu. Meskipun selama ini sebenarnya klasikal yang tiba-tiba berubah menjadi non-klasikal, tetapi penghargaannya baik secara administratif keuangan maupun angka kredit itu diakui sama. Yang penting JP-nya sama. Ya, pengakuannya seperti itu. Mengenai yang di-launching November nanti itu namanya RCWI, Rumah Cerdas Widya Suara Indonesia, itu sistemnya. Tetapi implementasi Community of Practices itu kita sudah laksanakan. Kebijakannya itu masih sementara dalam proses. Kalau nggak salah Pak Iwan sudah di Biro Hukum ya, kalau nggak salah ya. Termasuk yang JP minimal itu. Sudah di Biro Hukum ya. Atau sudah kan? Sudah Pak, dua-duanya sudah di Biro Hukum Pak. Sudah di Biro Hukum, jadi tinggal, sudah bukan di ranah kami, itu ranah di Biro Hukum kami. Untuk legal draftingnya, dan setelah itu akan masuk ke Kumham. Intinya kita sudah mengarah ke sana. Pertanyaan yang menarik adalah ketika Bapak mendapatkan beasiswa ya Pak Tri? Beasiswa, betul, Pak. Kalau itu karena pendidikan, ya lanjut S2 misalnya, atau S3, dan itu tugas belajar. Saya ulangi, kalau itu tugas belajar di dalam Permenpan 13 2019 lebih dari 6 bulan pemberian tugas belajar, maka yang bersangkutan dalam jabatan fungsional apapun juga itu harus diberhentikan. Ini jatuhnya bukan tugas belajar, Pak. Jadi digital talent itu dia ada pilihan banyak skill yang ingin dipelajari. Oh iya. Saya waktu itu memilih skill data science dan 100% menggunakan LinkedIn yang berarti bukan tugas belajar ya? Bukan. Oke, itu bisa diakui sebagai belajar mandiri. Nah, pertanyaannya apa pembuktiannya? Ya dah? Nah, itu dalam 1 bulan Bapak harus memperlihatkan hasil dari belajarnya itu kepada pimpinannya. Kalau itu diakui,
ya berapa lama waktu itu di proses pembelajarannya, kalau itu diakui maka itu bisa menjadi bagian dari pengembangan kompetensi. Ya, jadi yang menentukan betul itu adalah unsur pimpinan di mana Bapak berada. Ya, saat ini buktinya itu penetapan Kominfo sama sertifikat digital, Pak. Bahwa saya setelah selesai ikut part ini begitu. Oh, setiap iya, satu part keluar ya, sertifikatnya. Itu satu partnya itu per bulan atau beberapa bulan? Jam, Pak, hitungannya jam. Satu part itu sekitar 2 jam setengah kalau nggak salah satu part. Malah lebih jelas lagi itu. Ya. Jadi sangat jelas untuk pengakuan seperti itu. Ya, yang kita khawatirnya ini kalau merasa diri belajar, baru tidak ada buktinya. Kan boleh jadi ada yang mau mengatakan gitu, oh saya belajar kok dalam 1 bulan ini saya sudah belajar 7 jam misalnya. Pertanyaan apa buktinya? Nah, pembuktiannya antara lain adalah apa yang sudah dipelajari itu. Perlihatkan bahwa Anda sudah mempelajari itu, berapa lama Anda belajarnya tentang aspek itu. Ya. Sebenarnya sih yang lebih real bagi kami di dalam peraturan ini adalah ketika ikut dalam COP, Community of Practices, mau tidak mau itu ada proses pembelajaran di dalamnya. Nah, banyak lagi cara-cara lain. Ya. Ikut seminar juga itu bagian dari upaya pengembangan kompetensi dirinya secara mandiri. Oke, mungkin itu saya satu lagi. Kalau ada penugasan itu dari inisiatif Widya Suara, ya, membuat. Nah, kalau itu berimplikasi pada anggaran, boleh aja kalau yang penting disetujui oleh organisasinya, unit kerjanya. Boleh inisiasi. Kalau itu berbasis ada anggarannya dan memungkinkan yang bersangkutan dapat honor dari situ, ya nggak ada masalah. Ya, apalagi kalau itu diakui oleh unit kerjanya. Jadi intinya adalah pengakuan dari unit kerja yang ada. Nah, yang terakhir, bagaimana dengan penugasan? Kalau misalnya, jadi gini, Pak. Iya, Pak. Banyak pelatihan yang kami fasilitasi, ya, oleh lembaga-lembaga diklat. Mungkin agak mirip barangkali ini kasusnya. Kalau itu kami fasilitasi, ya, karena mereka nggak bisa menyelenggarakan karena tidak ada haknya menyelenggarakan itu. Misalnya kalau di tempat kami sekarang ini ada pelatihan-pelatihan penjenjangan widya suara. Ya kan di beberapa tempat yang banyak widya suaranya kan nggak mungkin semua masuk di LAN karena LAN ini nasional sifatnya. Sementara diklatnya cuma 1-2 angkatan dalam 1 tahun. Nah, kalau 1-2 angkatan dalam 1 tahun ya paling 1 orang 1 kementerian atau 1 lembaga diklat. Nah, sementara di sana banyak widya suaranya yang membutuhkan aspek itu karena harus naik jenjang jabatan. Akhirnya mereka ingin melaksanakan pelatihan itu. Maka untuk bisa melaksanakan itu harus difasilitasi oleh kami. Nah, karena kami yang memfasilitasi, quality assurance-nya dari kami, maka widya suara yang akan mengajar itu adalah harus penugasan dari kami. Nah, pertanyaannya, kalau itu ditugaskan dari sini, tapi ngajarnya di luar, apakah masuk 32 JP? Tidak masuk. Karena 32 JP itu adalah ngajar di tempat, di unit kerjanya. Ya, jadi nggak masuk. Nah, kalau nggak masuk, apa ada kompensasinya? Jawabannya yes. Segala hak kompensasi itu melekat pada yang ditugaskan. Nah, seperti itu, Pak. Ya, jadi ketika ditugaskan keluar, bukan di dalam unit kerjanya, sebenarnya ini kenapa aturannya harus dalam unit kerja? Ini aturan Kementerian Keuangan, Pak. Dasarnya 32 JP juga itu dari Kementerian Keuangan. Ya, perhitungan-perhitungannya ada. Ya, ini ada materinya khusus nih. Saya nggak hafal sih bagaimana menghitungnya itu. Saya kira Pak Iwan memiliki itu. Nah, saya juga sebenarnya ada, tapi bukan di komputer ini. Saya harus carikan kalau itu butuh lihat perhitungan-perhitungannya, dasar hukumnya apa. Karena ini juga banyak juga yang mempertanyakan tuh. Ini dasarnya dari mana? Ya. Karena jujur ada beberapa kementerian, bukan ada beberapa ya, saya masih dengar ada kementerian yang tidak menerapkan itu. Saya masih dengar. Tetapi ada juga kementerian yang menerapkan itu melebihi dari seharusnya. Misalnya gini,
Pokoknya Widya Suara itu karena tugasnya di Jarti, mengajar, melatih, mendidik, tidak dapat honor lagi. Berapapun JP. Ada juga gitu. Ya. Jadi ini memaknainya itu ya sangat variatif. Padahal peraturan lainnya itu sangat jelas. Itu hanya minimal. Ini mohon maaf ya, belajar tadi itu bukan minimal ya. Tetapi jam wajib itu adalah minimal. Jam wajib minimal. Artinya boleh mengajar lebih dari itu, tetapi kalau dia lebih, itu punya kompensasi tersendiri, hak bagi Widya Suara. Nah, gitu maksudnya. Tapi belajar tadi, itu 20% kita masukkan sebagai acuan. Pokoknya 20% dari total secara keseluruhan tadi itu. Nah, saya kira itu yang bisa saya jawabkan dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kalau masih ada yang saya tidak atau ada yang terlewati, silakan Pak diulangin aja. Ya, mungkin saya izin Pak feedback tadi Pak ya, yang terkait dengan penugasan pengajar tadi Pak. Ya ini kan hampir mirip dengan katakan dengan LAN ya. Di LAN itu katakan ada diklat CPNS misalkan gitu ya. Di PU ada dananya dan mereka melakukan kegiatan itu sendiri. Terus ini konteksnya bisa minta bantu ke LAN, pengajarnya dari LAN. Ya. Tapi pengelolaannya, jaminan mutunya dari PU. Ya. Nah, ada juga yang model seperti itu, Pak. Ada juga yang di tempat kami seperti itu. Ada juga yang modelnya mereka nggak mampu karena belum akreditasi dengan kita. Ya. Sehingga diserahkan oleh LKPP. Ya. Nah, mana yang poin yang 21 JP itu, yang terkait hal seperti ini, Pak. Oke. Nah, makasih. Dua-duanya itu nggak berlaku jam wajib minimal. Karena gitu. Diselenggarakan di luar oleh instansi luar, dananya dari dana luar. Jadi kami juga memiliki seperti itu. Kalau yang tidak terakreditasi itu 100% kami yang menentukan. Tetapi kalau yang sudah terakreditasi meminta ke kami, siapa yang diminta itu kami tugaskan. Ya, kalau dia mintanya sekian orang, kami menugaskan sekian orang. Tapi penugasan itu sekali lagi nggak ada kaitannya dengan 32 JP minimal tadi, nggak masuk kategori itu. Ya. Dan oleh karena tidak masuk, maka segala hak yang melekat pada dirinya itu pada tataran itu bisa dimiliki oleh Widya Suara. Tetapi tidak dianggap dia memenuhi 32 JP secara internal. Ya. Jadi konsekuensinya nggak dihitung. Ya, Pak. Jadi ya, makasih Pak. Jadi pengertiannya bahwa itu adalah dananya dari kita, Pak ya. Kita yang melakukannya. Kita yang melakukan, dana dari kita. Pengajarnya dari kita, yang diutamakan tentunya para WI-nya kan gitu ya. Iya. Nah, betul Pak. Terima kasih Pak. Ya. Baik. Terus boleh bertanya lagi Pak ini? Monggo, sampai jam berapa Pak? Sampai jam Saya menyampaikan dengan waktu yang diminta. Ya, nanti mungkin silakan Pak. Asal kami bisa sholat Jumat aja. Saya sedikit Pak, ini terkait dengan kita sudah disetarakan menjadi WI ini Pak. Ya. Kira-kira tahapan diklat yang kita harus ikuti seperti apa ya kan gitu Pak? Dan caranya bagaimana? Ya. Apakah dari Biro Kepegawaian kami, ataukah mungkin dari LAN ada formasi mengenai pelatihan itu, ya, sehingga kita bisa ikut secara pengiriman gitu ya. Oke. Ini kaitannya yang disetarakan, walaupun katakan tidak atur kan, tapi diklatnya juga harus mungkin perlu diikuti juga Pak. Gitu. Oke. Kalau di kami ada diklat pembentukan di mengenai Japung BBJ, mungkin di sana seperti itu diklat teknis lah ya. Oh, diklat teknis sama tadi ya. Terus kemudian yang kedua Pak. Satu dulu, jangan saya lupa. Nanti Bapak kasih lagi kesempatan ya. Ya, silakan yang lain. Saya mau bertanya Pak Arief, kok namanya disetarakan? Ya? Apakah belum menjadi fungsional Widya Suara? Oh, bukan Pak, yang ini eselonnya berpindah ke WI ini apa? SK-nya sudah WI Pak? Disetarakan tuh, memang sudah jadi WI. Iya. Sudah dilantik belum? Sudah Pak, sudah dilantik. Nah, itu tadi pertanyaannya Pak Tri ke Pak Iwan yang jawab tadi. Ya. Iya. Tapi untuk tindak lanjutnya saya berharap begini Pak. Iya, tindak lanjutnya Pak. Masukkan.
Kalau bisa teman-teman dari LKPP, Biro SDM-nya atau Biro Kepegawaiannya menyampaikan ke kami siapa yang masuk ke dalam jabatan fungsional, berapa orang dengan jenjang jabatannya. Itu satu dulu. Yang kedua, sekaligus juga meminta nomor induk Widya Suara Nasional, NIWN. Nomor induk Widya Suara Nasional. Untuk apa ini ada nomor induknya? Karena dengan nomor induk itu, Bapak bisa akses misalnya ke siwi.lan.go.id untuk mendapatkan berbagai informasi tentang bagaimana dan apa itu Widya Suara. Itu bisa, Pak. Ya. Juga bisa akses ke DPP Ikatan Widya Suara Indonesia. Itu juga ada di sana tuh. Bapak bisa mendapatkan kartu anggota sebagai anggota Ikatan Widya Suara Indonesia. Dan ini minggu depan itu banyak kegiatannya tuh DPPIW. Itu dulu menurut saya untuk bisa berkomunikasi dengan lembaga, dengan kami secara lebih intens dengan memiliki dua aspek itu tadi dulu. Ditujukannya kemana, Pak? Gimana? Ditujukannya kemana, Pak? Ke kami saja, ke pusat ini, Pak ya. Pembinaan jabatan fungsional bidang pengembangan kompetensi ASN. Ya. Paling yang terima juga Pak Iwan itu. Iya. Ya, Bu Vina, tolong Bu Vina itu kan. Ya. Pak Iwan yang tahu tuh, ini dari sudah ada data nih dari LKPP. Berapa orang Pak yang masuk jadi Widya Suara? Ada berapa Bu Vina? Ini ada berapa ya? 6. Ada berapa ya? 4 ya? Sementara 5, Pak. Sementara 5 ya? Martina belum. Karena yang SK, yang sudah ada SK-nya 5, Pak. Ini. Sudah dilantik, Pak? Sudah, Pak. Oh ya, berarti sudah WI. Jadi jangan lagi bilang disetarakan. Iya. Sudah WI, Pak. Kalau disetarakan, apa namanya, haknya belum bisa terima tuh. Baru setara. Iya. Oke, apalagi yang kedua tadi, Pak? Yang kedua kalau terkait dengan ini, Pak, mungkin itu dulu kali ya. Ini terkait dengan tadi kan ada tawaran kalau dan kemungkinan itu Pusdiklat kami juga mungkin bisa juga untuk pembinaan internal SDM barangkali yang seperti sampaikan Pak Iwan tadi. B ini tadi yang disampaikan oleh Pak Aswad, ini juga selain jangan hanya ke teknis juga bisa ke ngajar yang lain ya. Oh mungkin yang terdekat adalah mungkin diklat kepimpinan misalkan gitu. Ya betul Pak. Nah itu mungkin yang terdekat. Nah itu kira-kira ikuti TOF atau apa Pak ya mungkin itu? Ya kalau untuk diklat kepemimpinan harus ikut TOF dulu Pak. Ya tapi kalau yang paling mendesak sebenarnya itu meskipun belum keluar aturannya, seharusnya Bapak ikut pelatihan in passing. Oh. Karena peralihannya ini kan model in passing juga sebenarnya. Meskipun tidak ada seleksi ya. Tidak ada tes kompetensi sebelum masuk. Nah ini juga, tapi sekali lagi kita belum mendapatkan informasi maksimal tentang aspek ini, tetapi pengalaman kami setiap yang masuk lewat perpindahan itu, in-passing itu kan juga perpindahan. Ya. Setiap perpindahan itu ya harus melalui dulu proses pelatihan in-passing berbasis online, ya. Nah, setelah itu kalau lulus, baru segala aspek yang berkaitan dengan mengajar Bapak itu bisa dihitung menjadi angka kredit. Kalau itu belum, maka kalau Bapak mengajar hari ini, lalu belum lulus itu, maka tidak akan dihitung sebagai angka kredit. Ya, nah, ya tidak ada kreditnya, tapi mungkin koinnya ada, mungkin ya, tapi nggak tahu saya. Mungkin itu yang izin Pak, kalau yang ini tadi yang disampaikan Pak Iwan harus nunggu aturan dari Menpan kalau yang ini ataukah bagaimana? Nah itu ya masalah kalau nunggu terus jangan sampai gitu ya, Pak? Nunggunya. Jadi, ini kan semua jabatan gitu. Ya. Sampai 1 tahun nunggunya Bapak terkena aturan bahwa jika ada in-passing-nya, pelatihan in-passing-nya. Tapi biarlah saya coba juga diskusikan ke dalam internal ya Pak ya, gimana bagusnya mengatasi itu. Ya. Nah urutannya berarti tetap yang pertama itu yang 2 di atas, baru ikut pelatihan in-passing Pak, gitu ya? Iya Pak. Nah, nanti menyampaikan, tapi Bapak mau meminta ikut itu didaftar di dalam CV Pak.
CV ya. Ya, sistem informasi widya suara. Nah, CV itu hanya bisa masuk kalau ada nomor NIWN-nya Bapak. Ya. Nah, yang ketiga, ini yang terkait dengan kita mau membuat ini Pak, impasing untuk Fasil Pak. Jadi programnya kita merefer juga dari LAN Pak. Kita sudah ada kurikulumnya, terus pelatihannya yang impasing tadi kita juga buat itu. Ya. Nah, kira-kira esensi impasing itu ada masa berlakunya nggak Pak? Yang namanya, kalau saya tangkap, ya dari peraturan yang ada, impasing itu ada rentang waktunya. Gitu. Ada Pak. Ada ya Bang? Ada, aturan-aturannya ada. Bahkan kalau berdasarkan peraturan Menpan RB, impasing itu akan berakhir tanggal 21 April Pak, tahun depan. Dan oleh karena itu seleksinya berakhir sampai dengan Oktober tahun ini. Kalau itu nasional, tetapi kalau Bapak punya kebutuhan tertentu, ya dengan kondisi yang ada itu mungkin bisa menyampaikan aja ke pimpinan atau ada kebijakan internal tersendiri, itu bisa menjadi rujukan. Tetapi syarat-syarat untuk bisa mengikuti impasing itu ada Pak. Ya. Nanti kami sampaikan aja. Kalau nggak salah pernah ya saya. Sudah Pak, sudah pernah Pak. Bapak, sudah hanya pernah. Ini menekankan Pak ya waktu itu ya Bu Dina ya. Betul Pak. Jadi apa namanya, kita ini Fasil itu kan ada yang swasta dan sebagainya Pak. Ya, betul. Ya, jadi mungkin ya ada. Pak Arief terputus kayaknya. Iya. Iya. Kalau gitu, ya terputus Pak. Kalau gitu saya mau tanya Pak. Boleh. Bahkan tadi yang disampaikan atau ingin minta penjelasan lagi Pak. Terkait tadi kan yang terkait widya suara itu yang dihitung itu adalah yang sifat pengajarannya adalah di internal ya Pak. Tadi yang Pak Aswad sama Pak Iwan sampaikan. Nah, kalau di kami Pak, di Pusdiklat kami itu memang yang menjadi pembelajaran itu masih terkait PBJ Pak. Jadi masih terkait PBJ, kita belum ada diklat kayak misalnya diklat Latsar, diklat kepemimpinan itu kita belum ada, di kami itu kita belum ada. Nah itu apakah ada syarat-syarat khusus Pak supaya Pusdiklat kami bisa juga menyelenggarakan misalnya diklat Latsar, diklat kepemimpinan tadi, atau diklat teknis lainnya. Karena memang sejauh ini di Pusdiklat itu masih melakukan pengajaran terkait dengan pengadaan barang jasa Pak. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, menyambung yang pertanyaannya Mas Tri Pak. Kalau tadi Mas Tri menanyakan terkait dengan publikasi buku yang ISBN, nah mungkin saya mau tanya yang terkait dengan publikasi jurnal Pak. Kalau yang jurnal itu, apakah harus ada tema tertentu Pak? Misal kayak kami kan Pusdiklatnya Pusdiklat pengadaan barang jasa. Apakah publikasinya itu harus di bidang pengadaan barang jasa juga? Atau sebenarnya dari LAN itu membebaskan, yang penting terpublikasi, tapi kebijakan tema yang diambil itu adalah kebijakan dari masing-masing instansi. Apakah seperti itu, Pak? Karena kalau di kami kebetulan memang namanya Pusdiklat pengadaan barang jasa, Pak. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya, Pak, terkait sama penugasan, Pak. Penugasan widya suara. Kebetulan memang di kami kita belum ada Pak, belum ada widya suara. Jadi di Pusdiklat PBJ ini teman-teman yang diangkat atau Bapak Ibu yang diangkat melalui jenjang penyetaraan tadi adalah widya suara yang pertama kali gitu Pak di LKPP. Nah, jadi kami itu masih secara pekerjaan ke-WIA-nya itu masih nyampur-nyampur ke struktural juga Pak gitu. Jadi karena memang kebijakan Menpan juga belum ada, kemudian dari kami juga akhirnya juga belum bisa bergerak bagaimana. Nah kalau arah ke depannya Pak, mungkin dari LAN apakah bagaimana kira-kira apakah penugasan WI itu nanti ke depannya setelah adanya penyetaraan ini kan udah nggak ada struktural lagi ya Pak, apakah tetap berdasarkan bidang-bidang itu atau misal sebagai contoh di kami Kepala Pusdiklat itu bisa menugaskan sesuai dengan kelompok kerja gitu Pak. Misalnya materi A dilakukan oleh kelompok ini, materi B kelompok ini. Apakah seperti itu Pak kalau yang dilakukan di LAN Pak?
Mungkin seperti itu, Pak Aswad, Pak Iwan, mohon pencerahannya, Pak. Baik, terima kasih banyak Bu Vina. Ini pertanyaannya Ibu ini sangat berat ini. Empat tapi banyak, mendalam sekali nih pertanyaan-pertanyaannya. Ini rambut saya gugur lagi nanti malam. Rambut saya ini gugur banyak karena pertanyaan, memikirkan pertanyaan orang Pak Hardi. Ya. Iya Pak, karena kalau di kami... Karena saya membuat bahan ajar, bukan. Tapi justru lebih berat itu dari pertanyaan-pertanyaan. Ya, baik, saya jawab satu-satu ya Bu ya. Nanti Pak Iwan lengkapi kalau ada yang kurang Pak. Ya Pak. BBJ itu kan pengadaan barang dan jasa. Itu penyelenggaranya apakah Pusdiklat atau unit-unit luar? Itu dulu harus diperjelas. Kalau itu Pusdiklat yang menyelenggarakan, maka seharusnya itu sudah perlu dipikirkan penugasan-penugasannya itu ya paling tidak adalah mereka yang masuk dalam kategori widya suara dengan segala hak dan kewajibannya tadi. Ya, kalau itu diselenggarakan di dalam. Tapi kalau itu penyelenggaranya di luar, nah itu kewajiban-kewajiban yang saya sampaikan tadi sepertinya tidak terlalu terpengaruh ya dengan konteks itu. Satu dulu ya. Yang kedua, bagaimana dengan, atau saya selesaikan dulu semua diklat ya. Bagaimana supaya bisa menyelenggarakan diklat PIM, diklat Latsar dan seterusnya dan seterusnya. Pertama, untuk bisa, ini syarat mutlaknya, kalau mau menyelenggarakan sendiri, maka harus terakreditasi. Itu dulu, Bu. Nah, salah satu syarat untuk terakreditasi ya punya fasilitas, punya widya suara, penyelenggaranya punya pelatihan-pelatihan untuk menyelenggarakan, ya, misalnya MOT, ya, TOC, training of course-nya untuk staf-staf yang ada. Itu sangat berat tuh. Ya, biasanya 1-2 tahun dulu menyelenggarakan baru bisa diakreditasi. Nah, kalau misalnya di tempatnya Ibu di LKPP banyak pegawai baru untuk Latsar, minta aja menyelenggarakan sendiri tapi difasilitasi oleh LAN. Ya, supaya Ibu punya pengalaman menyelenggarakan, karena salah satu komponen di dalam akreditasi itu adalah pernah menyelenggarakan. Kalau nggak salah dua kali ya Pak Iwan ya. 2 kali menyelenggarakan pelatihan itu baru bisa diakreditasi. Bukan 2 tahun tapi 2 kali. Jadi kalau punya pegawai baru, ya CPNS baru, selenggarakan aja sendiri tapi minta difasilitasi oleh LAN. Itu satu. Kalau punya pejabat-pejabat struktural yang belum atau pejabat fungsional yang mau diikutkan diklat kepemimpinan, karena sekarang fungsional pun bisa ikut diklat kepemimpinan, Bu. Ya, fungsional pun. Kalau dia madya maka minimal kepemimpinan tingkat 3 harus bisa diikuti, atau malah memungkinkan diikutkan nanti di kepemimpinan tingkat 2. Karena jabatan fungsional itu bisa siksak dari fungsional naik ke struktural, bisa gitu. Ya. Nggak ada larangan itu fungsional masuk struktural. Sekarang madya, widya suara, besok jadi pejabat eselon 2, memungkinkan. Ya. Oleh karena itu memungkinkan mereka diikutkan diklat kepemimpinan. Nah, kalau misalnya Ibu punya orang-orang seperti itu dan punya anggaran, silakan minta aja menyelenggarakan tapi difasilitasi oleh LAN dulu. Ya. Sebelum Ibu bisa mandiri. Nah, seperti itu. PIM dan Latsar, kemudian jurnal. Apakah perlu ada tema-tema? Sebenarnya kita ya tergantung jurnalnya, apakah jurnal itu bisa menerima kalau lain tulisannya atau ada temanya khusus untuk jurnalnya. Ya, untuk publishernya ya, publisher jurnalnya itu atau tidak. Itu tergantung, Bu. Tetapi yang kita bisa akui publikasi itu adalah publikasi pada jurnal yang diakreditasi. Meskipun sekarang ada namanya Sinta, ya, tetapi paling tidak itu bisa masuk Sinta 5 atau Sinta 4. Tergantung apakah jurnalnya itu sudah diakui atau tidak, terakreditasi atau apa istilahnya, akreditasi atau pokoknya semacam akreditasi lah, ya.
publishernya itu atau publikasi. Berindeks Scopus. Kalau itu di luar negeri. Ya. Kalau dalam kalau Widya Suara kita tidak mengharuskan harus ke Scopus. Ya, dan tidak ada perbedaan antara Scopus dengan tidak. Kalau luar negeri yang penting diterima di luar negeri itu nilainya sama dimanapun juga. Kami lebih menghargai apa yang dikatakan oleh DPR beberapa bulan yang lalu, DPR RI. Ini anggaran negara ini sekian triliun itu lari ke Scopus. Ya, karena dipersyaratkan bahwa Scopus itu mendapatkan nilai tertinggi dari kalau di luar negeri. Sementara itu bayarannya termahal. Mahal banget, Pak. Hah? Mahal iya, banget. Mahal banget. Scopus. Makanya kalau Widya Suara itu, dan pernah saya menjadi narasumber bersama beberapa dosen, ya, difasilitasi oleh Ikatan Widya Suara. Saya sampaikan juga gitu. Meskipun yang bersangkutan sedikit tersinggung, saya bilang ya seandainya Scopus itu nggak ada bayarannya, ya kita bersyukur. Tapi orang banyak yang diterima di sana karena bisa membayar. Antara lain ya, mohon maaf ini saya bilang seperti itu. Dan itu sudah diprotes oleh DPR RI dengan melihat triliunan loh itu anggaran dari Indonesia masuk ke sana. Satu jurnal 25 juta. Iya, benar Pak. Ya, jadi kita nggak masuk ke sana. Baik, mungkin itu ya Bu, penugasan WI berdasarkan apa tadi ya? Kalau sudah menjadi penugasan, kita sih berharap itu sesuai dengan kompetensinya. Apakah itu dengan kelompok-kelompok tadi? Intinya adalah sesuai dengan kompetensi. Makanya kalau di Widya Suara yang selama ini dalam diklat kepemimpinan, pelatihan-pelatihannya itu ya disesuaikan dengan pelatihan apa yang dia sudah ikuti. Kemudian setelah mengikuti pelatihan itu, mata pelatihan apa yang dia bawakan di dalam pelatihan itu. Nah, itulah yang menjadi core kompetensi yang bersangkutan. Apakah dari bidang lain, dari unit lain, terserah. Yang penting menugaskan itu, ya, dan memiliki kompetensi untuk itu. Karena prinsipnya dalam pelatihan itu, yang kita perhatikan adalah peserta didik. Apakah dia mengerti kalau si A yang mengajar, nyampe enggak pelatihan itu kalau si A yang mengajar materi itu. Bukan fasilitatornya, yang penting fasilitator bisa mengajar, meskipun tidak bisa mengajarkan. Nah, itu bukan juga gitu. Ya. Nah, saya kira gitu Bu Vina. Mudah-mudahan tidak ada lagi pertanyaan lebih berat dari ini ya Bu Vina. Makasih. Terima kasih. Pak Iwan, ada yang mau disampaikan? Cukup Pak. Dan lengkap. Ya. Silakan Pak, mungkin Pak Hardi, silakan Pak, mungkin. Pak Arif udah nyambung ya? Oke, yang lain aja Pak. Silakan. Ya. Yang lain, ya silakan. Silakan yang lain. Mohon izin Pak. Usul mungkin Pak, usul Pak. Ya Pak, Mas Tri dulu deh, boleh. Ya, usul saja. Untuk di LAN itu kan misalnya jurnal kewidayasuaraan 1 tahun itu hanya rilis 2 kali ya Pak. Betul. Mungkin bisa diperbanyak Pak, biar kesempatan WI nulis di sana lebih banyak begitu Pak. Usul saja Pak. Ya, Pak Tri, sebenarnya ada lagi jurnal yang berkaitan dengan kewidayasuaraan, itu di IWI, Ikatan Widya Suara. Kalau ditanya kenapa 2 kali saja di LAN, sebenarnya itu karena kami itu berbasis anggaran di situ. Jadi semua yang menulis itu dibayar. Padahal itu kepentingan yang menulis, ya, untuk bisa ikut orasi, bisa naik pangkat, bisa naik jenjang. Tapi semua yang menulis kalau di LAN itu dibayar, ya. Nah, kalau di DPP Ikatan Widya Suara, penulisnya membayar. Iya, betul. Kalau nggak salah 1 jutaan itu kan, tapi memang diperiksa benar. Kalau kami itu nggak cukup 1 juta per orang. Karena reviewernya kami hire sampai 5-6 orang satu angkatan itu, ya. Bayarannya bukan 1 juta, mahal itu. Belum lagi percetakannya, belum lagi yang menulis dibayar juga.
Boleh nggak sih Pak WI itu rilis jurnal di jurnalnya AK, analis kebijakan? Tergantung kalau AK mau menerima. Oh, Kalau gitu. itu boleh di mana aja, yang penting tempatnya itu terakreditasi. Oke, siap. Tapi kalau ada tulisannya, coba aja masukin ke LAN. Karena kita selektif loh. Coba aja masukin ke sini, jurnal Widya Suara. Kalau terbit, ya diterbitkan, alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak. Tanya ke Dwiki atau Siapa? Mohon izin Bapak. Mohon izin Pak Kapus, Pak Arif, Pak Hardi. Gini Pak, ini mungkin saya kan salah satu, kalau sekarang sih masih disebutnya calon Widya Iswara mungkin ya Pak ya. Cuman statusnya di SK itu sudah Widya Iswara pertama Pak. Jadi sebenarnya kita ini baru diakui WI, apakah ketika emang sudah diklat WI atau sekarang masih statusnya calon nih Pak. Nah terus tadi kan juga disampaikan bahwasannya untuk Widya Iswara boleh didaftarkan untuk biar dapat NIWN. Apakah kami juga berhak seperti itu atau harus diklat dulu baru boleh didaftarin gitu Pak. Kemudian kalau seandainya statusnya kita sekarang masih calon Widya Iswara, ketika apakah sudah bisa mengusulkan angka kredit, misalnya kita dapat tugas nih Pak untuk membantu penyusunan bahan ajar seperti itu, tapi karena kita belum Widya Iswara, apakah sudah bisa diakuin angka kreditnya seperti itu Pak? Terima kasih Pak. Iya Pak. Ini ada baru Pak ini, jadi CPNS kita ada yang calon WI Pak, gitu Pak. Yang sudah calon WI Pak. Iya. Di SK-nya apa? Kalau di SK-nya sejak yang pertama CPNS itu sudah WI Pak, kemudian diangkat ke PNS kemarin sudah WI juga Pak, bukan calon WI lagi Pak. Iya, karena sekarang dengan PP 17 2020 itu sudah bisa langsung ditempatkan dalam jabatan fungsional sepanjang yang bersangkutan lulus. Jadi sebenarnya Ibu sudah PNS toh? Sudah Pak, alhamdulillah. Berarti bukan lagi calon. Apalagi SK-nya sudah dilantik belum jadi Widya Suara? Dilantik PNS-nya udah Pak, cuman dilantik dalam jabatan Widya Suara sudah atau belum? Nah ini belum Pak. Pertanyaan ini Belum Pak. Kalau yang fresh ini mungkin ada pelatihan dulu ya Pak atau bagaimana? Enggak lagi. Oh, enggak lagi. Jadi saya sampaikan gini, wah ini bagus ini ada pertanyaan ya, Mbak Yosni. Iya Pak. Jadi pengangkatan sekarang ya, ini baru diangkat kemarin ya, tahun kemarin ya? Iya Pak, baru Maret kemarin Pak. Maret tahun ini? Iya. PNS-nya? Iya Pak. Itu dengan pengangkatan sekarang ini bisa dibaca di dalam Permenpan 13 2019. Itu juga ada di dalam PP 17 tahun 2020. Yang terangkat sekarang yang diseleksi dengan jabatan Widya Iswara, ya karena kemarin diseleksinya sudah ada soal tentang kewidyaswaraan, ada kan gitu? Karena tahun lalu itu kami disuruh membuat soal-soal tuh untuk seleksi CPNS, ya. Nah itu sudah langsung bisa diangkat ketika mau diangkat menjadi PNS itu langsung ditempatkan dalam jabatan fungsional sebagaimana kuota yang diberikan. Apakah harus ada pelatihan dulu? Tidak lagi harus ada pelatihan. Tetapi dalam 1 tahun selama Mbak Yosi jadi Widya Suara, itu wajib mengikuti pelatihan kewidyaswaraan. Ya. Tetapi sudah bukan lagi calon, apalagi kalau sudah di dalam SK-nya namanya Widya Suara Pratama. Ibu sebenarnya sudah Widya Suara Pratama tuh. Ya? Izin Pak. Izin Pak Aswad. Sudah jawab belum? Sudah Pak, sampai di situ Pak. Sampai di situ aja? Maksudnya berarti kan angka kreditnya sudah bisa diakuin juga ya Pak ya? Sekarang karena itu bicara angka kredit, ini ada berapa orang sih sekarang ini jadi Widya Suara di LKPP? Yang baru Pak, 3 orang kita Pak. Pak, yang angkatan, izin Pak, yang angkatan dari CPNS yang dia suara dari perekrutan CPNS ada 3 orang Pak. 3 orang ya, tambah 6 orang yang baru. Ali ya? Iya Pak. Yang 9. Iya. Iya Pak. Betul, kalau cukup 10 Pak, WI-nya itu bisa membuat TPI, tim penilai di instansi.
Tapi kalau belum sampai 10 widya suaranya, itu masih harus kelan semua angka kreditnya. Oh, tapi sebentar lagi, ya Pak, sebentar lagi mungkin 10, dua Pak. Iya. Kenapa? Sebentar lagi mungkin menyusul 2 Pak ya. Ah, itu kalau udah lebih, apalagi lewat 10. Kasih tahu aja Pak Roni itu. Pak Roni kan kepalanya. Iya. Nah, Pak Roni itu teman baik kami itu sejak waktu beliau jadi di Bappenas. Malah temannya Pak Iwan nih, ke luar negeri sama-sama Pak Iwan tuh. Di Jepang tuh Pak. Ah, di Jepang malah Pak beliau. Iya, iya. Ya, disampaikan aja kalau udah lebih dari 10 orang, sampai 10 orang, itu bisa membentuk tim penilai instansi. Jadi sampai pada golongan 4C, ya, 4B, itu dinilai aja di instansinya itu masing-masing. Nanti 4C ke atas baru ke lembaga administrasi negara. Iya Pak ya. Untuk angka kredit ya. Ya Pak. Izin Pak Aswad. Ya. Pak Arief. Pak, terkait yang pertanyaan Mbak Yosi tadi Pak, apakah tadi kan Bapak sempat menanyakan apakah kami sudah dilantik dalam jabatan Widya Iswara. Sebenarnya kan kalau di SK-nya itu baru SK PNS-nya Pak, tapi kami belum dilantik dalam jabatan Widya Iswara. Nah, apakah tadi diberlakukannya angka kredit itu setelah kami dilantik dalam jabatan Widya Iswara tersebut, atau sudah sejak kami CPNS atau PNS dengan nomenklatur Widya Iswara itu tadi Pak? Sebenarnya kalau seluruh pejabat itu apakah fungsional atau struktural itu harus dilantik. Ya. Tapi dengan SK yang ada sebenarnya Mbak Ibu sudah menjadi Widya Iswara. Tetapi penugasannya itu saya belum tahu, saya belum bisa memastikan karena tentu saja tergantung kepada kompetensi-kompetensi yang akan dilihat nanti oleh pimpinan unit pelatihan di mana Ibu berada. Tapi semua menurut aturan semua semua jabatan pejabat fungsional atau struktural itu harus dilantik. Seharusnya gitu. Ya. Nanti disampaikan aja di biro SDM-nya atau biro kepegawaiannya mungkin ada ya. Iya Pak. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sedikit Pak yang terkait dengan kalau udah 10 tadi bisa membentuk tim penilai. Itu SK-nya istilahnya dari LAN atau dari kami. Tata caranya bekerjanya bagaimana Pak? Itu. Dari LKPP aja. SK-nya LKPP gitu ya Pak ya? Iya Pak, tapi kalau untuk pertama kali supaya Bapak teman-teman di sana tim yang masuk kategori tim, ya, itu ada dari kepegawaian, ada perwakilan Widya Iswara ya dari Biro SDM misalnya. Kalau boleh saya sarankan ya libatkan 1 orang juga dari LAN karena Bapak baru memulai supaya bagaimana cara menghitungnya, bagaimana aspek-aspek yang dihitung, nah itu bisa kami dapatkan. Nah, bisa mendapatkan itu. Tim itu berapa orang Pak itu? Ada di SK-nya perkalan Pak. Nanti saya atau mungkin suatu saat kita ini juga deh. Sesi tersendiri Pak nanti Pak. Webinar tentang penghitungan angka kredit, aspek-aspek apa saja yang dihitung, bagaimana menghitungnya. Iya Pak. Teman-teman WI pada tahu semua itu. Iya Pak. Ya, makasih Pak. Ya. Baik Pak. Silakan Pak Hardi mungkin. Ya. Makasih Pak Arief. Enggak, saya sebenarnya ingin sharing aja, karena ini udah jam 11 ya. Iya Pak. Ya. Udah injury time juga kita siap-siap sholat Jumat. Tapi intinya saya lihat begini Pak, karena gini Pak Swat, saya kan dulu dosen ya. Iya Pak. Kan punya japungnya juga, terdaftar di Kemdikbud. Sampai terakhir itu saya sudah lektor media Pak ya. Sama, jadi cerita sama Pak Iwan sama Pak, dari dosen ke struktural, ini di jurnal lagi. Iya, memang udah ini.
Tapi intinya memang instansi terkait ya dalam hal ini LKPP, kami ini harus menganggarkan Pak kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan karir atau tugas dari fungsionalnya itu ya. Kalau saya jadi dosen dulu, selain kita mengajar, kita juga dianggarkan untuk diklat ya, dianggarkan dana untuk riset, dianggarkan dana untuk pengabdian masyarakat, untuk nulis jurnal dan seterusnya itu ya. Jadi saya pikir nanti di sekretariat Pusdiklat ya bisa juga itu disupport satu kegiatan atau output tersendiri Pak dalam rangka pelaksanaan kegiatan ya dari para WI ini ya. Kemudian perencanaan tugasnya juga terstruktur sejak awal tahun karena terkait dengan SKP ya, standar capaian kinerja dari masing-masing fungsional itu ya. Nah, oleh sebab itu memang saya pikir yang dijelaskan Pak Aswad dan Pak Suwantono itu seperti itulah, nanti ya kita harus lebih memperdalam aspek-aspek apa yang harus kita lakukan terhadap pembinaan para WI ya. Termasuk perhitungan angka kredit, tim penilai, terus dalam forum-forum nasionalnya Pak ya. Ya. Bagaimana keikutsertaan para WI ini Pak? Jadi semuanya sudah ada agendanya ya. Ya Pak. Ya. Kalau kita dapat kerja tugas-tugas tambahan mengajar di sana sini, ya itu bonus saja lah. Ya. Yang paling penting tugas kefungsionalan kita ini diakui oleh Pusdiklat, ada surat tugas dari pimpinan ya, tidak gelap sendiri-sendiri Pak gitu ya. Betul, betul Pak. Nah, itu saya pikir Pak Suat. Cuma ya. Terakhir Pak saya mau nanya karena 1 menit lagi jam 11. Bisa nggak sih Pak seorang WI itu berinisiatif Pak ya melakukan kegiatan untuk kemudian diusulkan angka kreditnya ya di luar sesuatu yang direncanakan oleh instansi dalam ini Pusdiklat Pak. Karena saya dulu sewaktu saya jadi dosen kebetulan saya banyak jadi konsultan Pak di mana-mana ya, dapat dana proyek lah ya. Ini pertanyaannya nanti kita bicara tentang angka kredit Pak. Ya. Nah nanti Pak hasil konsultan saya itu saya tulis ulang sebagai tulisan ilmiah ya, dan itu saya ajukan sebagai angka kredit pribadi saya Pak. Boleh di WI juga boleh Pak. Oh boleh begitu Pak ya? Boleh Pak. Oke Pak, itu saja yang mau saya tanya Pak. Karena itu kan talent seorang berbeda-beda Pak ya, networking juga berbeda-beda. Dan itu potensi harus bisa diterima oleh instansi. Mungkin justru, itu dari saya Pak Arif, Pak Aswad, Pak Iwan. Pak Hardi justru selama ini salah satu kelemahan teman-teman secara umum Widya Suara itu adalah kemampuan menulisnya agak rendah. Iya. Ya, padahal itu salah satu persyaratan untuk naik jabatan. Iya. Harus ada karya tulis ilmiahnya, atau dalam bahasa angka kreditnya harus ada pengembangan profesinya. Harus ada muncul di jurnal atau membuat buku ya, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau Bapak punya kemampuan di situ, bisa cepat itu Bapak bisa dalam 10 tahun akan datang, dalam 5 tahun akan datang bisa jadi profesor dan nanti di Widya Suara. Aduh. Tapi sudah S3 kan Pak? Amin, hari Jumat Pak. Amin. Sudah S3 belum Pak? Belum Pak masalahnya. Itu syaratnya itu harus bisa profesor. Oke, mungkin itu Pak Arif. Ya, terima kasih banyak Pak atas masukannya Pak Aswad, Pak Iwan. Waktunya sudah mendekati ini untuk isoma, untuk sholat. Jadi kita tutup Pak. Ada beberapa hal yang mungkin yang pertama catatan kami untuk pembinaan WI di internal. Itu mungkin nanti dari TU akan menyusulkan ya untuk pembinaan itu ke Biro Kepegawaian, terus kemudian sampaikan ke LAN dan ikuti kalau bisa pelatihan impasing dan pembinaan yang lainnya itu internal dulu. Nah, yang kedua yaitu dengan eksternal
Ya, kita dari 3 pertanyaan sudah kira-kira sudah dijawab semuanya tadi. Dan kita akan ramu ke dalam cara-cara pembinaan fasilitator kita kepada pelayanan kita yang lebih baik lagi. Jadi terima kasih Pak Aswad, Pak Iwan atas kesempatan yang diberikan Bapak-Bapak semua telah memberikan pengetahuan kepada kami. Terima kasih banyak Pak. Dan mohon maaf kalau ada kekurangannya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak, Ibu. Terima kasih Pak Aswad. Kalau ada hal yang terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan. Izin live ya Pak, Bu. Izin Pak. Monggo Pak. Terima kasih host Mas Solihin. Izin live ya Mbak Vina, terima kasih Pak Arif.